kami Black Rookie dari Telkom University Kampus Surabaya dengan aku Celia Jovita Karmel. Saya Imade Arwidyana. Saya Dimas Ogi Putra Pangestu. Saya Zindra Tinggi. Pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Jawa Timur masih mengalami ketimpangan antar kabupaten kota, sehingga pemerataan layanan pendidikan masih belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini tercatat dalam laporan kinerja bidang pendidikan Provinsi Jawa Timur. Indikator pendidikan makro Badan Pusat Statistik juga menunjukkan variasi, misalnya partisipasi sekolah, melek huruf yang akan berpotensi terkait standar pelayanan minimal. Nah, karena hal ini, maka diperlukan analisis gabungan agar kebijakan nantinya lebih tepat sasaran. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan sebelumnya terhadap 38 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur, dapat ditarik bahwa kita dapat mengelompokkan beberapa wilayah menjadi 3 kelompok atau 3 klaster, yang dimana masing-masing klaster itu memiliki solusi yang berbeda-beda tergantung pada tingkat prioritasnya. Yang pertama terdapat klaster unggul, yang dimana klaster unggul ini bisa dijadikan sebagai benchmark atau pusat inovasi pendidikan di provinsi, khususnya Jawa Timur. Selanjutnya ada klaster potensial, yang dimana klaster ini memiliki wilayah-wilayah mayoritas dengan SPM yang baik namun literasi sedang. Intervensi difokuskan pada peningkatan program minat baca dan literasi digital yang lebih efisien dan berdampak tinggi. Yang terakhir terdapat klaster prioritas intervensi yang tertinggal di semua metrik. Diperlukan intervensi ganda untuk mengkombinasikan perbaikan fundamental pada kualitas sekolah dan program literasi dasar di tingkat komunitas untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Jika solusi ini diimplementasikan, maka pemberdayaan pendidikan di Provinsi Jawa Timur dapat terlaksana secara signifikan. Kita tidak hanya melihat solusi pada masa sekarang, namun kita juga memperhatikan pemerataan ke depannya. Lalu apa dampak potensial? Terutama pada pemerintahan sebagai peran utama, serta variabel-variabel pendukung seperti masyarakat, itu mempunyai alokasi pembagian sumber daya secara tepat sasaran. Sehingga intervensi pengelolaan masalah juga dilakukan secara maksimal. Dengan kata lain, mereka menjadi tahu mana daerah yang mengalami ketertinggalan pelayanan standar minimum, sehingga daerah ini menjadi prioritas bagi pemerintah ke depannya. Kalau pemerataan ini sudah menjadi prioritas, maka negara mempunyai struktur pendidikan yang baik, sehingga sumber daya manusia yang dihasilkan dari Provinsi Jawa Timur, terutama bagi Indonesia, dapat berdampak secara luas dan maksimal. Tentu saja, data yang kami gunakan, kami mengambilnya dari sumber yang resmi. Sebagai data utama kami, pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan Provinsi Jawa Timur 2024, kami mengambil dari portal Open Data Jawa Timur. Sebagai variabel pendukung lainnya, kami juga mengambil data pergemaran baca pada tingkat kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Sehingga dari variabel utama dan variabel ini, kami juga akan mencari korelasi antara perkembangan baca dan tingkat standar pelayanan minimal tahun 2024 pada Provinsi Jawa Timur, terutama di sektor pendidikan.